Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Taruna Muda, nama Ajah Rainer Raji, NRP 25020904. Prodi D4 Manajemen Pelabuhan Logistik, asal Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang internet dan cloud computing. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu internet dan cloud computing itu. Dua pilar ini merupakan utama teknologi modern. Bayangkan internet sebagai jalan raya dan infrastrukturnya, sedangkan cloud computing adalah layanan atau kendaraan yang berjalan di atasnya. Yang pertama, internet, jaringan global. Internet Connected Networking adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar internet protokol suite. Cara kerja internet bekerja melalui hierarki infrastruktur. Yang pertama ada ISP, Internet Service Provider, perusahaan yang menyediakan akses seperti Telkomsel, Biznet, dan lain-lain. Yang kedua ada protokol TCP atau IP, bahasa standarnya yang digunakan komputer untuk berkomunikasi. IP menentukan alamat tujuan, TCP memastikan data sampai dengan utuh. Yang ketiga ada DNS, Domain Name System, buku telepon internet yang mengubah nama domain seperti Google.com menjadi alamat angka atau IP address. Komponen utamanya, yang pertama ada hardware, kabel serta optik bawah laut, router, server, dan satelit. Yang kedua ada software, browser seperti Chrome, Safari, Google, dan protokol aplikasi, contohnya HTTP, FTP, SMTP. Yang kedua ada cloud computing, komputasi awan. Cloud computing adalah pengiriman sebagai layanan komputasi termasuk server, penyimpanan data, database jaringan, dan perangkat lunak melalui internet, disebut awan. Karena pengguna tidak perlu tahu di mana lokasi fisik servernya berada. Karakteristik utama, on-demand self-service, bisa digunakan kapan saja tanpa interaksi manusia dengan penyedia layanan. Yang kedua, broad network access, dapat diakses dari mana saja, HP, laptop, dan tablet. Ketiga, resource pooling, sumber daya digunakan bersama oleh banyak pengguna secara efisien. Yang keempat, rapid elasticity, kapasitas bisa ditambahkan atau dikurangi dengan secepatnya, fleksibel. Yang kelima, measured service, bayar sesuai apa yang digunakan, pay as you go. Yang ketiga, layanan model cloud atau bisa disebut SPI model. Secara umum, layanan cloud dibagi menjadi tiga kategori utama. Yang pertama, SaaS, Software as a Service. Untuk penjelasannya, aplikasi siap pakai yang diakses lewat browser. Yang kedua, PaaS, Platform as a Service, tempat bagi developer untuk membuat dan mengelola aplikasi tanpa pusing mikirin server. Yang ketiga, IaaS, Infrastructure as a Service, menyewakan infrastruktur dasar, contohnya server virtual, penyimpanan, dan jaringan. Yang keempat, model penyeberangan, deployment. Yang pertama ada public cloud, layanan tersedia untuk umum, misal Gmail. Yang kedua, private cloud, digunakan secara eksekutif oleh satu organisasi atau perusahaan demi keamanan tinggi. Yang ketiga, hybrid cloud, gabungan antara public dan private menggunakan data berpindah dan di antara keduanya. Hubungan antar keduanya, cloud computing tidak akan bisa diakses. Sebaliknya, tanpa cloud computing, internet saat ini akan terasa sangat lambat dan terbatas karena semua data harus disimpan di perangkat fisik kita sendiri. Contoh sederhananya, saat kamu mengambil foto dan dengan HP dan foto tersebut otomatis tersimpan di Google Foto, kamu sedang menggunakan internet sebagai jalurnya dan cloud computing atau SaaS sebagai gudang penyimpanannya.
Di sini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi hingga ke aspek teknis, keamanan, dan tren masa depan dari internet dan cloud computing. Yang pertama, pendalaman materi internet, infrastruktur, dan komunikasi. Internet bukan sekedar kabel, melainkan ekosistem yang sangat kompleks. Yang pertama itu ada arsitektur layar, model OSI. Untuk memahami bagaimana data terkirim di internet, para ahli menggunakan model OSI, Open System Interconnection, yang terdiri dari 7 lapisan. Yang pertama, physical layer, atau contohnya itu kabel fisik, sinyal radio, atau serat optik. Yang kedua, data link, mengatur pengiriman data antar perangkat dalam satu jaringan lokal. Contohnya switch atau MAC address. Yang ketiga, network, menentukan rute perjalanan, data router, dan IP address. Yang keempat, transport, memastikan data sampai dengan benar dan berurutan TCP dan UDP. Yang kelima, session, membuka, menjaga, dan menutup koneksi antar aplikasi. Yang keenam, presentation, enkripsi dan kompresi data agar bisa dibaca oleh aplikasi. Yang ketujuh, application antarmuka yang kita gunakan HTTP untuk web, SMTP untuk email. Yang kedua, perbedaan IPv4 dan IPv6. IPv4 format 32 bit, contoh 192.168.1.1. Kapasitasnya terbatas, sekitar 4,3 miliar alamat dan sudah hampir habis. Untuk IPv6 format 128 bit, contoh 2001.2 ODB 8.285A3. Dibuat untuk menampung miliaran perangkat baru di era IoT, Internet of Things. Yang kedua, pendalaman materi cloud computing, arsitektur dan teknologi pendukung. Cloud computing bekerja dengan memanfaatkan teknologi virtualisasi. Yang pertama, virtualisasi jantung dari cloud. Virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan satu server fisik dibagi menjadi beberapa server virtual magnis. Yang contohnya hypervisor, perangkat lunak yang membagi sumber daya fisik, CPU dan RAM ke banyak VM. Dengan ini cloud bisa menyewakan satu komputer canggih kepada banyak pelanggan sekaligus tanpa saling mengganggu. Yang kedua, storage dalam cloud. Ada 3 jenis penyimpanan dari awan. Yang pertama ada object storage untuk data infrastruktur seperti foto dan video. Yang kedua, block storage seperti hard drive virtual untuk menyalakan sistem operasi. Yang ketiga, file storage, sistem penyimpanan berbasis folder yang bisa diakses bersama. Yang ketiga dari pembahasan ini, server computing. Ini adalah tingkat lanjut dari cloud, di mana pengguna tidak perlu mengolah server sama sekali. Pengguna hanya menggunakan kode fungsi dan cloud akan menyalakan hanya saat dibutuhkan. Ini sangat hemat biaya karena Anda hanya bayar per miliar detik saat kode berjalan. Untuk pembahasan yang ketiga ada keamanan internet dan cloud, cyber security. Karena data berada di internet, keamanan menjadi sangat krusial. Contohnya, encryption atau disebut enkripsi, menggunakan data menjadi kode rahasia, SSL atau TLS, ditandai dengan HTTPS _2 adalah standar untuk mengamankan komunikasi web. Yang kedua ada firewall, dinding pelapis yang menyaring lalu lintas data yang masuk dan keluar. Yang ketiga, identitas and access management atau disebut dengan IAM, sistem yang memastikan hanya orang yang berwenang yang bisa mengakses data tertentu di cloud. Yang keempat, shared responsibility model. Dalam cloud, penyedia seperti AWS atau Google bertanggung jawab atas keamanan infrastruktur, sementara pengguna bertanggung jawab atas keamanan dan aplikasi mereka sendiri. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah ucap, dan mohon maaf bila materi yang saya jelaskan itu kurang jelas dan kurang tepat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.